amalan, ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, cara menentukan sebuah hukum. Itu diajarkan. Makanya Yesus mengatakan apa? Ketika datang roh kebenaran, dia yang akan menuntun engkau di dalam setiap hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu fungsi Roh Kudus itu roh kebenaran yang kepadanya datang Roh Kudus yang kayak gitu. Sedangkan yang Anda maksud itu Roh Kudus, itu pneuma hotheos. Itu kalau di dalam agama Hindu disebut apa itu? Ada yang Brahma, panas di bawah, ada yang panas. Krishna, Siwa. Siwa tuh. Kalau di ajaran Hindu, Brahma, Krishna, Siwa. Berarti Roh Kudus itu roh kebaikan ya, Bang? Ya, kalau yang dikatakan Roh Kudus dalam Islam itu adalah yang membimbing manusia melalui nabi. Nggak ganteng saya, jelek, Bang. Genteng, jelek saya. Itu Tapi Roh terima Kudus. kasih udah Jadi, bilang ganteng, terima kasih ya. begitu. Jadi di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman di Indonesia, Lembaga Bible Indonesia ini mengambil istilah-istilah Roh Kudus ini supaya seakan-akan di dalam diri mereka ada malaikat yang juga datang kepada para nabi. Gitu abangku. Ada yang kepanasan ekor, Bang. Jadi kembali kepada tema, sampai kapan Maria ini jadi ibunya Yesus, dan sampai kapan Yesus ini menjadi anaknya Maria? Tetap sampai kapanpun, sampai dunia berakhir, itu tetap ibunya. Kalau di kehidupan berikutnya, Tetap ibunya. Karena itu jalan. oh, ya. Karena Berarti kalau dia nggak ibu, nggak ada ibunya, dia nggak ada. berarti Tuhan Anda ibunya manusia gitu. Ya, karena sudah dinubuatkan. Oh, ya. Oke. Tuhannya Kristen punya ibu manusia. Oke. Sudah, sip. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Iya. Kita udah tangkap Abang. Artinya bahwasanya Tuhan yang kalian sembah yang ada di surga itu punya ibu berasal dari manusia. Berarti manusia Maria melahirkan Tuhannya. Wah, mantap kali abangku ajaran agamanya. Sip. Melahirkan Thank Yesus, you. Bang. Iya, melahirkan manusia Yesus yang adalah Tuhan Anda. Iya kan? Ya, Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda punya sepupu. Dari dia, walaupun apa namanya, dari dia kita bisa diselamatkan, Bang. Bukan Ya, cuma orang sekarang Kristen, seluruh umat manusia, Bang. itu tahayul, itu masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Masuk akal aja enggak, apalagi masuk surga. Saya percaya masuk surga, Bang. Saya punya percaya masuk surga. Mana dalilnya orang Kristen masuk surga? Dalilnya mana? Hidup saya Dalilnya. di dalam Yesus, Bang. Dalilnya mana orang Kristen masuk surga? Banyak di Bible, Pak. Silakan, satu aja kalau ada. Siapa yang percaya, ya, siapa Saya yang buka percaya. masker saya nih, kalau ada dalilnya Kristen masuk surga nih. Aku Coba. Kita nggak perlu, Iya, Bang. satu aja, satu. Nggak perlu. Saya kasih Tetap. waktu Anda 10 hari. Cari dari sekarang, saya diam. Silakan. Bukan orang Kristen, Bang. Bang, bukan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Orang kepercaya. Siapa yang bilang Kristen? Kalau percaya kepada Yesus tidak jadi Kristen. Jadi apa, Bang? Jadi apa? Yudaism, jadi Yahudi. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu ajaran asing yang tidak dikenali oleh Yesus. Iya. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Tidak ada. Cuman Yesus Kristen itu mencatut mengajarkan. nama Yesus. Yesus itu mengajarkan apa yang dia lihat dan dengar pada Allah, itu yang dia sampaikan, Bang. Nah, sekarang mana penyampaian Yesus tentang Kristen? Carilah kerajaan surga supaya kamu hidup. Alah, sekarang ajaran Yesus tentang Kristen mana? Mana? Banyak yang panas di bawah, Bang, itu, Bang. Tapi nggak apa-apa, banyak di bawah yang bilang ya saya nggak apa ya nggak masalah, saya tetap rendah hati, Bang.
Itulah. Iya, silakan. Ya, tetap rendah hati, Bang. Iya. Penjahat juga kalau sudah ketangkap polisi rendah hati. Ya. Karena semua kita kan bukan umur seperti ini terus, Bang ya. Bang Suma juga akan ada usia akan kembali. Ya. Iya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya, Bang ya. Iya, Ya, betul sekali. Apa yang kita lakukan di bumi itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Yes, makanya siap-siap aja diusir Yesus. Itu aja intinya. Matius 7 Matius 7 nomor 22 23 Kristen diusir Yesus ke neraka. Itu dalil. Baca dalilnya. Kalian saudara ini cuman dengar khotbah gereja aja supaya rajin perpuluhan. Nggak pernah belajar Bible. Nomor 22 23. Awas yang panas di bawah. 22 23. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Terus baca aja. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku. Salah. Siapa yang memanggil Yesus? Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya? Islam atau Kristen? Kristen. Itu dulu. Kristen kan ada Begini, Bang, saya jelaskan dikit, Bang. Iya, silakan. Nah, silakan. Di sini yang saya sedikit mengerti ya. Saya belum paham banget. Jadi di sini banyak ini dicatatkan banyak yang memanggil nama Tuhan, berseru mengusir setan demi nama Tuhan, ya toh? Pakai nama Tuhan. Makanya di pertanyaan terakhir, saya tidak mengenal engkau. Tapi yang lebih utama melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sekarang mana kehendak Bapa yang Kristen lakukan? Hah? Kehendak Bapa yang mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan yang Kristen lakukan? Yang Yesus lakukan itu satu, percaya. Karena kita hanya karena kita tidak cari apa-apa di dunia ini. Tidak, Bang. Tidak cari apa-apa. Yang kita cari, Bang, kehidupan. Kita selanjutnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Banyak, Bang. Dia bilang banyak lagi. Dari tadi selalu bilang banyak. Saudara itu cuman didoktrin di gereja, nggak ada dalilnya. Cuman dikasih obat kuping sama pendeta pastor biar rajin bayar perpuluhan. Nah, semakin Anda punya usaha, semakin Abang bilang perpuluhan, saya nggak pernah bayar. Saya nggak pernah kasih. Saya cuma kasih persembahan kasih. Untuk Tuhan. Saya cuma kasih hati untuk Tuhan, Bang. Karena hidup dan mati hanya di dalam tangan Tuhan. Iya, silakan. Tidak ada perpuluhan yang saya kasih, Bang. Silakan. Anda bicara Tuhan tapi nggak ada masuk akal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, Yesus mengatakan di sini tidak ada utusan. Utusan itu Allah memberi utusan kepada nabi-nabi. Tuh. Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Abang. Itu memang itu kan nggak lari jauh ya, tetap itu untuk utusan Tuhan Allah Yesus. Tadi Anda katakan tidak ada utusan, gimana ceritanya nih? Itu Roh Kudusnya di dalam itu pelin-pelan. Makanya gue bilang itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Cocok lah itu pneuma theos, hantu suci. Gitu abangku. Aduh abang, enak sekali ini. Ini ada yang panas di bawah, Bang. Gak usah peduli yang di bawah. Teman-teman sabar ya. Saya sama Bang Juma ini lagi bahas-bahas dulu. Iya. Bang Juma, saya paling senang loh. Saya sering mengikuti Bang Juma, tapi kok maskernya gimana? Lihat Bang Juma sebenarnya cakep sekali loh.
Kalau lebih cakep, Bang, lebih cakep dibuka gitu loh Bang, dibuka maskernya. Allahu Akbar. Tetap semangat Oke. Bang Juma. Tetap semangat. Makasih saudara. Thank you Makasih, di bawah yang di makasih. bawah ya, yang sudah omongin saya. Semoga sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tinggal 3 hari 4 hari lagi kita akan selesaikan 1 bulan penuh. Puasa. Semoga diberkahi semua Oke. ya. Dari saya sebagai Amin. orang Kristen, saya mendoakan semuanya. Ampuni kesalahan kita Oke. masing-masing. Thank you. Oke, Tuhan Yesus makasih, memberkati. Bang. Bang Juma ya, Bang Juma ya, diberkati ya. Iya, iya. Iya. Saya turun ya Bang. Oke, thank you, thank you. Yuk, makasih Thank Bang you, Juma. Yo, Makasih saudara. sama-sama. Yo, sehat selalu ya. Makasih. Kok nggak bisa turun ya, Bang? Coba. Sehat Oh, selalu, bisa, bisa. keluarga, anak-anak. Sambil Oke, thank diturunkan. you saudara. Thank you. Jadi so intelek, so paham, so tahu. Pernah nggak lihat manusia muka 1000? Nyanyi pede kali itu. Dia rasa suaranya bagus. Padahal orang semua bukannya dia manggut-manggut karena suka, tapi kupingnya rusak, panas mendengarkan. Cuman menghargai aja. Nah, itulah teman-teman sekalian. Berat kan? Berat. Kalau umat Islam ditanya, sampai kapan kemudian Nabi Isa itu Nabi? Ya sampai selama-lamanya posisinya Nabi. Nabi Allah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, utusan Tuhan. Di kehidupan berikutnya, utusan Tuhan. Tak pernah berubah. Nah ini bingung dia nih. Bingung jadinya. Halo, selamat malam saudara Alpian. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana bang? Saya Islam Bang Zuma. Oh, sama berarti. Saya cuma mau beri saran. Apa tuh? Nanti kalau ada yang naik suruh open cam saja biar enak kita nonton. Iya, tadi sudah disuruh abang. Nah, nanti kalau ada yang tidak mau open cam turunkan saja. Baik, baik, siap, siap. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, love orange-nya. Kata Bang Arif digituin supaya kuat. Supaya semakin kuat komal kita ini. Ya, di tap-tap layarnya. Dan diikuti akun Bang Zuma ya. Tembuskan 1 juta pengikut. Biar semakin banyak orang gampang menemukan komal kita ini. Pada saat kita live, tiba-tiba masuk pemberitahuan di HP-HP-nya semua orang. Sekarang kan hampir semua manusia ada HP-nya kan ya. Begitu Bang Zuma live, bunyi semua tuh notifikasi di HP. Jutaan manusia nyimak ini. Bayangkan kalau jutaan manusia nyimak materi yang sangat sederhana begini, membuat semua para oten kaku, bingung mau jawab apa. Itu adalah satu sentuhan terhadap hati mereka, supaya lumut yang ada menempel di hati mereka itu bisa dibersihkan, sehingga cahaya Islam itu bisa masuk gitu. Mohon supaya love orange-nya di tap-tap layarnya, supaya komal kita ini semakin kuat dan juga pengikutnya semakin banyak. Di follow ada gini, follow gitu ya. Oke, silakan naik lagi saudaraku yang non muslim, tapi ya non muslim silakan naik. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dari Katolik Protestan Abang. Protestan. Silakan Abang buka kamera, yuk kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Oke. Oke, Bang. Ya.
Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat bang, sehat. Sehat. Masih rajin ke gereja Abang ini? Rajin pasti ya? Wah rajin kali bang. Oh, Masya Allah. Oke, ini ada tema yang ingin saya bahas sekaitan dengan Al-Quran saya surah Maryam ayat 32. Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu menyatakan diri bahwa beliau selalu berbakti kepada ibunya. Berarti dia punya ibu dan dia akan menjadi anak dari ibunya sampai selama-lamanya, meski sampai di kehidupan berikutnya. Nah, di dalam data Lukas 11:27 di situ dikatakan berbahagialah kandungan yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Artinya Yesus di dalam Bible pun memiliki ibu, berada pada kandungan manusia dan dilahirkan dari manusia, dibesarkan oleh manusia, ditetein oleh manusia. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan Yesus ini menjadi anak dari manusia bernama Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibu dari Yesus yang konon Anda tuhankan? Silakan. Sampai Yesus itu dimuliakan dan naik ke surga. Setelah di surga dia bukan lagi anaknya Maria. Dari garis keturunan dia tetap anaknya Maria, tetapi di surga kan sudah beda karena Tuhan itu sudah menjadi, Yesus itu sudah menjadi apa namanya itu, raja segala raja dia. Jadi setelah dia menjadi raja, dia melupakan ibunya gitu. Dia jadi maling kundang. Bukan gitu bang, karena dalam ajaran kami Ya. bahwa surga itu tidak ada lagi yang namanya hubungan darah. Yang ada di sana adalah sifatnya seperti malaikat. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan darah. Jadi Buat apa? Jadi Anda dengan anak Anda lagi tidak ada hubungan nanti di surga? tidak ada, kerja kita kan hanya menyembah Tuhan di sana, di surga. Bukan Beribadah di bumi sama Tuhan. menyembahnya? Hah? Bukan di sini beribadahnya, di surga beribadah? Iya, di bumi beribadah. Jadi siapa yang layak masuk surga, ya kerjanya situ beribadah di juga? sana. Oh gitu. Terus di sana Anda tidak lagi kenal sama anaknya? Tidak kenal lagi. Tidak kenal juga sama istri, orang tua nggak kenal? Enggak, karena di sana tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Ya sifatnya udah seperti malaikat. Oh gitu. Jadi pertemuan terakhir dengan anak Anda itu adalah pada saat dia hari terakhir hidup di bumi. Benar. Itu yang saya pahami tentang Alkitab. Jadi buat apa Anda masuk ke surga? Ya tujuan, Mau apa di surga kalau kayak gitu? Untuk apa masuk ke sana? makanya beda ajaran Islam yang saya pahami dengan ajaran Kristen. Ya itu makanya yang saya tanya. Di surga, di bumi kalian tidak boleh kemudian apa istilah itu, harus satu istri doang, harus setia, Ya, ya kan? ya. Tapi di surga tidak saling kenal juga. Jadi buat apa? Sepertinya gini bang, bukan tidak saling kenal, tetapi sepertinya dia hanya Saling menganggap cuek. ya namanya udah seperti saudara, malaikat. Kan malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelamin, kan begitu bang. Berarti di Oh, sana jadi udah, maksud- ya namanya udah searah, hanya kerjanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana Anda bisa memuji sementara insting sebagai manusia sudah tak ada? Malaikat kan seperti itu bang. Iya, malaikat, bukan manusia. Beda dong. Ya sekarang kan keadaan kita sekarang kan seperti menjadi manusia. Nah, kalau nanti di kita sana nanti berubah. layak di surga, ya keadaan kita seperti malaikat. Malaikat. Jadi kemanusiaan kita hilang. Hilang. Jadi di sana kita bukan lagi manusia. Bukan manusia lagi, sudah menjadi roh.
Jadi buat apa ke surga, Bang? Yang terpenting bagi saya bahwa tujuan saya ke surga itu adalah bahwa saya tidak menjadi bagian dari orang yang akan dihukum dalam neraka. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi Kalau bagi saya Kalau begini, mas- Bang. Begini bagi saya. kalau masuk ke neraka, roh aja yang masuk. Iya. Tapi dibakar api. Ya, rohnya dibakar. Roh yang dibakar api. Iya. Kalau di surga ada makan minum itu maksudnya apa? Gak ada makan minum di surga. Loh, Yesus yang mengatakan engkau akan makan minum bersama Abraham di surga kok. Kok masa nggak ada makan minum di surga? Itu Gimana kan ini? cuma istilah saja. Istilah gimana, Abang? Kok jadi istilah? Pandai-pandaian gimana dong? Waduh, ini abang ini masa makan minum di sana istilah apa itu? Maksudnya makan rohani gitu? Coba tunjukkan dulu datanya, Bang, biar kita apa dulu. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali loh dikatakan bahwasanya di surga itu makan minum bersama dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di kitab Anda itu dijelaskan. Wahyu 22 juga ada, nomor 1, nomor 2. Kemudian mana lagi tuh? Matius 8 nomor 11. Halo, Bang. Ya. Kemungkinan itu ini kan sebelum adanya hari pengangkatan. Mungkin orang yang sekarang meninggal, kalau dia layak masuk surga mungkin masih ada seperti itu. Cuman kalau udah masa pengangkatan, orang sudah menjadi satu roh, menjadi seperti malaikat. Itu dalam Wahyu ada itu. Bahwa manusia. Tapi berapa kali malaikat turun ke bumi dalam wujud manusia, Bang? Bagaimana ceritanya nih? Bagaimana ceritanya Abang Iya. masuk ke dimensi ruh lalu beribadah? Gimana ceritanya Anda beribadah dalam dimensi ruh? Sementara nanti Anda bisa berpikir kalau lengkap dengan jasad, aliran darah mengalir ke otak, baru bisa berpikir. Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, bagaimana mau beribadah? Yang ada Anda menjadi hantu belau di sana. Nah, untuk menjawab itu saya mau berikan juga pertanyaan sama Bang. Jadi kalau sekarang statusnya malaikat-malaikat di surga itu apa mereka punya jiwa, punya badan? Malaikat itu bukan manusia, Abang. Malaikat itu bukan manusia. Anda itu salah paham. makanya manusia nanti kalau udah layak masuk surga, mereka juga seperti malaikat. Tidak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Sini. Enggak sini. ada. Sini dalilnya. Enggak Sini. Sini dalilnya. Kasih saya dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tidak ada makan. Silakan. Cari, hadirkan pendeta dari Vatikan hadapi saya. Di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Coba. Kalau ada, Kubuka masker ini, saya rungkatkan ini. Saya berhenti jadi apologet. Serius. Tunjukkan. coba dulu dalam saya nggak punya HP 2. Kalau ada HP 2 tadi saya bisa mungkin menunjukkannya, Bang. Tidak ada yang dimaksud Yesus itu pada hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Itu betul. Iya, setelah kebangkitannya kemana? Tidak ada kebangkitan itu, Bang. Bangkit dari kematian, kita dihakimi dulu. Setelah dihakimi di hari kebangkitan itu, baru udah diputuskan orang masuk surga atau masuk ke neraka. Bukan bangkit langsung kawin. Salah pengertian Kristen, sok-sok paten. Di surganya Islam itu ada kawin mawin. Kita nggak ada dong, pret. Itu yang dimaksud Yesus hari kebangkitan. Yohanes 5 nomor 29. Memang orang bangkit untuk dihakimi, bukan untuk kawin. Bedakan hari kebangkitan dengan surga. Begitu. Makanya saya berani bertaruh, kalau ada orang Kristen mampu menunjukkan di surga tidak akan kawin, ku buka maskerku, besok aku kawin lagi. Tujuan dari kebangkitan itu kemana lo, Bang? Tujuannya kan ke surga. Iya, ke surga dan ke neraka. Dibangkitkan untuk dihakimi. Iya. Baca Yohanes 5 nomor 29.
manusia dibangkitkan untuk dihakimi, bukan untuk dikasih kawin. Nanti setelah diputuskan di situ perkara, kamu ke surga, kamu ke neraka. Setelah masuk ke surga, sebagaimana janji Yesus di dalam Matius 19:29, orang yang meninggalkan istrinya demi untuk menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di sana. Itu nggak ada itu Bang. Ya Allah ya Karim. Inilah kalau korban doktrin gereja. Iya, nggak ada itu. Loh, gimana Iya, di cerita? sana memang dikatakan bahwa orang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan 100 kali lipat, tetapi bukan berarti dia mendapat 100 kali lipat istri. Lah, Karena di ada sana nggak dalilnya kawin begitu. kawin. Kenapa anda membantah dalil? Maksudnya di sana nggak ada kawin mengawinkan. Di hari kebangkitan memang masa kayak ayam baru keluar dari kandang langsung cari betina. Ketek, 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 ketek. Au, 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 au. Kebangkitan orang dari keluar dari kubur langsung minta ucoknya dipuasin. Jadi sekarang menurut anda, ketika anda sebagai manusia, nanti kehidupan berikutnya anda cacat, nggak punya kelamin, nggak punya mata, nggak punya Seperti tangan. Hah? Seperti malaikat. Alah, itu aja terus. Maksudnya itu Pak, Abang, seperti malaikat. Maksudnya malaikat tidak kawin-mawin. Bukan berarti seperti malaikat di surga, manusia juga seperti malaikat di surga. Di hari kebangkitan, manusia tidak kawin-mawin sama seperti malaikat. Bukan dikatakan di surga sama seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Mana ada dalil kayak begitu? Hari Gini. kebangkitan, kutanya dulu, hari kebangkitan itu hari apa menurut Abang? Hari ketika Tuhan Yesus datang. Alamak, ini memang udah salah setting otaknya. Hari kebangkitan itu hari manusia dibangkitkan dari liang kubur. Dengar Bang. Apa? Makanya Abang belajar. Saya yang belajar. Iya belajar Abang. Nah sekarang hari kebangkitan. Dengar hari dulu, Bang. kebangkitan. Hari kebangkitan Hari itu apa? kebangkitan itu adalah ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka orang yang mati itu dibangkitkan dan orang yang hidup itu diangkat ke surga. Nah itu pintar. Ada pertemuan di udara. Itu pintar. Nah, Dibangkitkan pintar. dulu baru ke. Lanjut. Kok saya pula yang lanjut? Enak aja. Lu yang tolol, gue yang lanjut. Kebangkitan dulu, habis itu Orang yang mati dibangkitkan. nah, itu bangkit. Setelah Lalu bangkit, setelah itu orang yang hidup naik, ada pertemuan di udara itu bersama dengan pintar. Yesus. Itu pintar. Berarti hari kebangkitan ada nggak kawin-mawin? Siapa yang bilang ada kawin mengawin? Makanya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab saudara di surga nggak ada kawin-mawin? Tidak ada. Tidak ada. Di hari kebangkitan yang nggak ada kawin-mawin. Pokoknya di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dalil. Hari kebangkitan tidak ada Dalil. mengawinkan. Dalil. Tidak semua mesti dalil. Oh, berarti Anda bahlul. Yesus itu aja, itu dia kawin di surga. Anda yang nggak kawin. Dalil. Nah, Yesus, saya balikkan pada mana dalilnya? Wahyu 22, Anda yakin bahwa Yesus tidak menjadi mempelai lelaki di sana? Nah, itu nggak Anda mengerti saya mempelai wanita, pun. mempelai pria. Makanya Anda perlu belajar. Nah sekarang Mempelai saya itu punya dalil. artinya- Saya punya dalil bahwasanya di sana ada kawin mawin. Anda tak punya itu dalil. bukan berarti dia. Oh, Anda itu cuma arti- asumsi berarti. Arti mempelai itu artinya yang dijanjikan dalam kitab Hosea, yang digambarkan dia itu sebagai suami, bukan berarti Oke. dia suami. Suami Oke. itu artinya Baik. dengar. Baik, nggak perlu saya dengar orang bahlul kayak Anda. adalah Betul, bahwa baik, dialah dengarkan saya. sumber benih dari segala yang ada. Pusing aku dengar Suami orang itu bahlul, orang artinya bahwa buala. dia Pusing adalah aku dengar. sebagai Pening aku sama orang gila diskusi, orang bodoh tak ada ilmu sok tahu. Nauzubillah, nauzubillah. Kenapa lah badanku nih alergi kali sama orang bodoh. Bodoh, sombong itu paling gak suka. Brr. Sudah bodoh, bahlul, giginya besar, palanya besar, otaknya menciut.
Jengkel kali aku sama orang bodoh. Kenapa dari dulu kayak gitu? Anti sama orang bodoh. Kalau dia bodoh mau belajar enggak masalah. Ini udah bodoh, sombong, tolol, dong pala hidup lagi. Aduh. Bisa-bisanya ada dalilnya kawin dibilang nggak ada, yang tak ada dalilnya tidak kawin malah dibilang nggak ada. Benar-benarlah pencuri ayam. Bahlul, Bahlul. Dongok. Bertahan pada keadaan yang tidak sebenarnya. Aduh, tolol. Udah diakuinya. Pada hari kebangkitan sama enggak dengan surga? Enggak. Kebangkitan dulu baru diangkat, ya tolol. Memang enggak ada di hari kebangkitan itu, enggak ada kawin-mawin. Masa baru keluar dari kubur langsung cari pasangan? Kan dongok, bahlul. Baru keluar dari kubur minta kawin, rakus. Terus apesnya teman-teman, kata dia, nanti di kehidupan berikutnya sudah tidak kenal lagi sama istri, sama anak, sama orang tua. Itu surga atau apa sih? Hah? Manusia setelah masuk di surga bukan lagi manusia. Hah? Meriang kurasa otaknya. Bisa-bisanya masuk surga bukan lagi manusia. Jadi apa rupanya kau di sana? Ular naga. Masa yang berbakti kepada Allah, kepada Tuhan manusia. Begitu masuk ke surga yang mendapatkan imbalan bukan manusia. Yang bekerja si A, yang menikmati si B. Koplak, tuyul, padale, beleng-beleng. Benar-benar. Ya, kepada saudara yang tadi, kamu baca kemudian Yerusalem baru, artinya surga, di dalam kitabnya Yahudi Yehezkiel 37. Baca itu, kau baca. Kalau saya kasih kau surah Yasin, kau tidak beriman. Kau beriman sama kitab tempelan. Yehezkiel 37 kau baca. Satu kitab itu kau baca, satu bab. Sampai data nomor 28. Dari nomor 1 kau baca itu. Bagaimana Yerusalem baru itu adalah berisi orang-orang yang bangkit dari kubur lengkap dengan daging, tulang, dan kentutnya. Kau baca itu. Jangan kau bodoh. Habis itu kau bahlul depan saya, kau sombong. Kau kasih masuk juga sendal jepit di mulut kau nanti lama-lama. Untung kau suruh turun. Halo, semangat malam. Halo. Ya, Selamat malam, Bang. Bonito. Kan tuh. Ini teman sekolah saya dulu di Tokyo, jurusan bahasa asing, Ibrani. Gitu. Loki lo tega tuh. Kasih turun. Perpadik yogi. Iya, pada gitu plek. Iya. Mantap. Saya dengan abang ini di Tokyo dulu ambil S3. S3 di sana ambil jurusan bahasa daerah kami. Ibrani kuno. Jadi beliau kuliah 27 tahun, saya cuma 2 hari. Sama-sama titelnya Sarjana Bahasa Agaroh. Ras. Inilah akibatnya kalau mengaku bukan lagi hamba Tuhan, pitikan akan ini. Asala pakinta ji. Mana pun tidak mengerti, yang penting apot-epot ya sambalu. Anak-anak Tuhan. Selamat malam, Abang. Iya, malam juga. Dari mana abang ini? Dari NTT. Katolik. Iya, Katolik, Protestan. Intinya Kristen. Oke, saudara, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Selamat malam, Abang. Malam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Masya Allah. saya berharap abang saya ini, saudara saya ini memahami tema saya, supaya saya tidak kesulitan untuk mengarahkan itu.
Tidak abang, saya mau lanjut yang tadi abang ada diskusi sama abang siapa tadi dia nama yang tentang setelah kebangkitan dan masuk surga. Ya, silakan. Kan dalam ajaran Kristen kan seperti ini itu abang. Manusia kan Ya. manusia kan berasal dari tanah. Awal mulai manusia kan berasal dari tanah. Jadi setelah Ya. dia mati, dia pu badan tuh akan kembali ke tanah. Jadi dia pu Terus. diri akan kembali ke tanah. Yang bangkit Terus. tuh rohnya. Nah, itu berarti dalam surga tuh tidak ada hal kedagingan karena soal kawin atau makan minum itu dalam surga tidak ada lagi karena makan minum kawin mawin itu tuh kebutuhan daging. Kalau di surga tidak Lalu ada hal kedagingan lagi. Terus. Hamba Terus? itu dari saya seperti itu. Jadi kalau misalnya taruhlah ya, seorang bom curi sapi, habis itu dia membunuh pemilik sapi. Yang membunuhnya adalah tubuhnya bom. Yang akan dibakar di neraka nanti siapa? Ulang. Ini perumpamaan logika sehat ya. Ya. Bom maling sapi, dibunuhnya pemilik sapi. Ya. Nah, begitu di kehidupan berikutnya bom masuk neraka. Ya. Apanya yang masuk ke neraka? Ya rohnya. Terus yang melakukan pembunuhan? Itu kan waktu rohnya masih bersama tubuhnya. Sekarang rohnya bisa membunuh tanpa dagingnya, bom. Tadi kan soal membunuh kan dia masih hidup, belum mati. Iya, sekarang yang membunuh siapa? Pemilik sapi. Yang membunuh siapa di situ? Yang membunuh bom adalah yang pemilik sapi. Bom-bomnya yang membunuh. Oh, bom-bomnya yang membunuh pemilik sapi begitu. Masa tampang begitu bukan tampang pembunuh? Gimana sih abang ini? Bom membunuh pemilik sapi. Begitu dia masuk ke neraka, Jadi itu apanya berarti bom yang itu masuk? Klarifikasi dulu abang. Bom ini yang biasa diledakkan atau bom nama manusia? Nama manusia dan nama angsa. Oke. Nah, manusia bom membunuh pemilik sapi. Ya. Setelah masuk ke neraka, siapa yang masuk ke neraka? Ya, pemilik bom bunuh. Kalau pemilik sapi tidak bersalah, ya dia pu jiwa saya juga tidak tahu. Dia pu amal ibadahnya sampai di mana kita juga tidak tahu. Dia entah itu dia masuk surga atau tidak. Bukan abangku, bukan itu maksudku. Seorang bom membunuh pemilik sapi. Ya. Itu kan dosa. Ya jadi Nah, sekarang ceritanya yang masuk neraka nih siapa menurut abang? Bom atau pemilik sapinya? bom Oh bom ya lanjut. karena dia yang membunuh. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang masuk ke neraka siapanya bom? Apanya bom yang masuk ke neraka? Yang akan disiksa di neraka adalah rohnya bom. Loh, jasadnya gimana? Jasadnya kan sudah mati, sudah hancur. Yang melakukan pembunuhan siapa? Bom. Bom itu rohnya saja. Tadi kan katanya bom itu manusia, berarti kalau bicara tentang neraka berarti setelah bom-bomnya mati. Ya, nah sekarang yang melakukan pembunuhan rohnya bom atau jasadnya bom yang melakukan pembunuhan? Pertanyaan saya balik lagi, apakah yang membunuh itu bom setelah mati atau dia masih hidup? Ketika dia hidup yang melakukan pembunuhan, apakah roh bom atau tubuhnya bom? Kalau dia masih hidup berarti otomatis rohnya masih bersama tubuhnya. Nah, sekarang ketika dia membunuh, siapa yang membunuh? Rohnya bom atau badannya bom? Ya kalau roh manusia ya dia bergerak sesuai dengan pergerakan manusia yang masih berwujud manusia. Nah, sekarang yang pergi membunuh pemilik sapi, rohnya saja atau lengkap dengan jasad?
Orang abang tidak. Sekarang yang pergi membunuh, Ulang-ulang jaringan. oke. Sekarang yang pergi membunuh tadi ini rohnya saja atau lengkap dengan jasad? Kalau manusia masih hidup melakukan kejahatan, berarti otomatis manusia dan rohnya melakukan hal yang sama. Nah, bisa nggak roh melakukan pembunuhan tanpa jasad? Tidak bisa. Kalau dia sudah Nah, terus kenapa cuman roh yang masuk neraka? karena apa nih, tubuh manusia tubuh manusia yang mempunyai roh itu, tubuh manusia yang mempunyai roh itu melakukan kejahatan. Iya, rohnya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya Tuhan kalau bukan karena jasad? Ya, pertanyaan. Bangkitkan jasad itu cepat untuk bertanggung jawab di neraka. Itulah makanya dikatakan dalam kitabnya Yahudi Ratapan 364, kemudian Yeremia 17 nomor 10, Amsal 24 nomor 12, bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Pertanyaan begini abang. Wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa qala ma yuhil idama wa hiya ramim. Membahas yang saya tidak mengerti. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jadi manusia akan dibangkitkan nanti tubuhnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya jangan makan babi. Ini topik solari sampai di mana semua jangan makan babi lagi. Ya, Anda yang membahas tentang surga, Anda baca Yehezkiel 37. Di situ diterangkan apa? Kebangkitan Israel. Dalam kehidupan Israel atau Yerusalem baru, semua kuburan akan terbuka, tulang-tulang yang ada di dalamnya bergerak dan akan terbungkus oleh daging dan ditiupkan kembali oleh rohnya semula. Lalu mereka semua bangkit dari kubur lengkap dengan tubuhnya berjalan ke Yerusalem baru. Halilintar. Baca. Pertanyaannya, sekarang saya tanya sama abang. Apakah setelah abang mati, nanti abang pun roh juga ikut mati atau tidak? Menurut abang. Roh tidak mati. Terus dia di mana? Di alam barzah, di alam roh. Alam roh. penantian. Alam roh tuh Yes. di mana? Nggak ada yang tahu di mana alam roh, karena itu alam roh. Nggak ada yang tahu. Berarti tidak jelas. Ya memang tidak jelas karena kita masih di dunia. Nanti jelas setelah Anda masuk ke alam roh. Mau jelas? Sekarang ambil pisau. Kalau mau jelas baru Anda tahu. Itu begini, kalau bicara tentang pisau, abang duluan. Kalau abang duluan, Kenapa jadi saya? Kenapa jadi saya? abang duluan Anda sekarang kan- saja boleh. Nggak usah. Kita masuk kembali ke data yang tadi. Anda mengatakan bahwa setelah kematian yang masuk ke neraka cuman roh. Sementara roh tidak bisa melakukan pencurian sapi tanpa jasad. Begitu juga jasad tidak mungkin mencuri sapi tanpa roh. Maka dua unsur kemanusiaan ini melekat menjadi satu yang akan bangkit kemudian nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di bumi. Makanya agama yang betul adalah agama yang juga menjaga jasad tubuhnya ini. Bukan cuman rohnya saja yang dijaga. Semua sampah dimasukkan ke perut. Karena tubuh ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya, dengan tubuhnya kembali, baca Yehezkiel nomor 37. Berani baca sekarang? Jadi begini ya bang. Kita bicara tentang ini, kita bicara pakai logika. Ya pakai logika, pakai logila juga bisa. Silakan. Tidak apa-apa, kita gila sama-sama toh. Enggak mau aja saya. Amit-amit. Kau mau? Anda pikir uco Anda itu bisa lolos dari api neraka setelah memperkosa anak tetangga? Gak bisa. Si uco Anda itu diperintahkan sunat, Anda tidak sunat, digeledah nanti sama api neraka. Uco nanti ditetesi nanti sama timah panas di neraka. Jangan pikir. Itu ini abang solaris itu gimana? Pertanyaan itu berarti masuk di ini lagi. Pertanyaannya, dalam kitab mana tertulis kalau orang tidak sunat masuk neraka? Hah? Siapa yang melanggar firman Tuhan masuk neraka? Yo, siapa
Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang nonotnya masih pakai helm, bunuhlah dia karena dia telah merusak perjanjian kekalku. Di mana Bang? Di mana? Yang Kejadian 17:14. Kejadian Ini abang ini suka sekali pelihara helm ini. Kejadian 17 berapa? 14. Kejadian 17 ayat 14. Masolang generasi. Tadi dia berbunyi bilang apa? Barang siapa yang tidak menyunat kulubnya, bunuhlah sebab dia tidak melanggar perjanjian Barang siapa kekalku. yang Baca. tidak, saya tunjukkan saja. Iya, Tadi silakan. Abang bilang apa? Barang siapa yang Barang yang tidak bersunat, tidak mengerat kulit Terus khatamnya, di sini tertulis maka bilang orang apa itu nih? harus baca. ini tulis bilang apa? Baca. Ini tulis bilang apa? Baca. Saya pingin dengar. Saya kan tidak membaca. Saya kan hafal. Baca yang tertulis itu. Tadi Silakan. abang benar bilang apa? Barang siapa? Sedangkan di sini awal saja sudah bilang, dan orang yang tidak disunat ini tidak ada bangsa. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki. Orang yang tidak disunat yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dibunuh sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Betul? Betul nggak? Jadi ini kita naik di sini. Kejap. Betul Ini tidak? sunat sebagai tanda pelajaran Allah dengan Kutanya Abraham. dulu, dibunuh tidak weh? Ini dihukum Abraham. Dibunuh nggak? Dibunuh nggak di situ? Ayo dong, jujur dong. Ya itu kan hanya berlaku di apa nih? Dibunuh tidak? Dibunuh tidak orang yang tidak melakukan sunat? Dibunuh tidak? Ketika Abraham Cuki Mai. Dibunuh tidak? Makanya kakak punya kumis terlalu tebal, tertutup itu bata. jaringan nih. Abang, Cukima itu artinya apa ya? Makan kucing. Abang, Apa? abang, Apa deh? Udah ya? Udah? Dah. bicara Cukima ini. Ya Cuki mah itu kalau di sini itu Cuki itu kucing. Cukima artinya apa? Makan kucing. Oke, sudah? Udah ya? Jadi siap-siap aja nanti kamu masuk ke neraka karena kau nggak sunat. Kembali kepada tema kita, kembali kepada tema. Ayo, saya kasih kesempatan belajar. Apalagi Yuk, cuma. ayo kembali ke tema Cukima lagi. itu artinya apa? Udah, kembali ke tema. Ayo, mau kembali ke tema atau tap-tap layar aja dibawa? Apa sih artinya Cukimai? Apalagi cuma. Iya bang kumis beracun. Cukimai itu artinya apa? Oh, itu jaringan naik ulang. Hah? Naik ulang. Udah bener kan? Cukimai itu artinya makan kucing. Udahlah. Mana aku tahu?
Mai. Itu kan orang-orang timur sana sering sebut itu kan. Ini ketawa dia. Ketawa dia. Halo, semangat malam. Jadi kenapa itu banyak lurus-lurus itu? Halo, turun dia. Turun dia si jali-jali. Teman-teman muslim, ora jangan minta naik dulu. Biarkan saja teman-teman kita Oten yang naik. Alah, berapa itu nak? Assalamualaikum bang. Salah tekan bang, salah tekan. Iya, oke bang. Terima kasih ya bang ya. Salam kenal ya. Sama-sama bang. Oke. Ayo saudara Oten silakan naik. Maaf ya teman-teman kalau ternyata bahasa cuki tadi itu bahasa ini. Kalau di tempat kami itu cuki-cuki coki itu kucing. Halo, semangat malam. Halo. Makasih ya bangku. Di tap-tap layarnya teman-teman. Lock orange-nya juga jangan lupa ya. Kata Bang Arif itu sangat berfungsi untuk menguatkan komal. Jadi di belakang saya itu ada guru komal. Bang Arif, Bang Ferisat. Halo, semangat malam. Halo Bang Suma. Iya brother. Saya jadi penasaran juga dengan ayat ini. Ya silakan. Lukas 11 ayat 27 ini. Iya. Ya, konsepnya gimana ini Bang Suma, konsepnya? Jadi Yesus itu disanjung sama seorang wanita ya. Dikatakan berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap, kan gitu. Kenapa berbahagia? Karena tidak semua orang memiliki anak yang selevel dan sederajat Yesus, kan gitu. Orang semua mau memiliki anak yang semulia Yesus, itu maksudnya. Cuman kalau kita larikan kepada kepercayaan atau keyakinan agama, itu jadi bumerang karena ternyata Yesus punya ibu, kan gitu. Maka muncul pertanyaan, sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Dan sampai kapan Yesus ini posisinya sebagai anak? Kan tidak mungkin Tuhan setelah Yesus benar-benar Tuhan kembali pada posisi ketuhanan, dia masih anak orang. Iya. Kan gitu. Nah, terus kalau gimana? Jadi kesimpulannya bagaimana Bang Suma? Nah itu dia. Kalau Yesus ternyata berubah menjadi Tuhan, ibunya gimana dong? Disangkalnya. Kalau disangkalnya kedudukannya jadi maling kundang jadinya. Tidak disangkalnya, berarti Tuhan manusia itu adalah anak dari seorang manusia. Kemana arahnya ini agama kalau sudah kayak begitu? Dan kalau Maria tetap menjadi Tuhan, ibu dari Tuhan, berarti mau tidak mau Tuhan Yesus harus mengakui bahwa dia punya sepupu namanya Yohanes. Dia punya bibi namanya Elizabeth. Bapak tirinya namanya Yusuf. Saudaranya ada Yakobus, Yudas dan seterusnya. Akan makin payah jadinya. Makanya kenapa orang barat itu berbondong-bondong masuk meninggalkan agama Kristen, mengosongkan gereja, karena mereka berpikir ini zaman modern kok ada keyakinan saya kok tabrakan dengan pengetahuan saya sendiri. Makanya mereka bingung, mereka meninggalkan gereja. Di Indonesia aja inilah yang masih rame. Tapi kalau di barat sudah sepi, Belanda, Inggris, Amerika udah sepi. Karena mereka berpikir ada apa ini? Ini kalau Yesus di dunia aja Tuhan,
Berarti nanti di surga dia di dunia ada manusia, nanti di surga dia sudah bukan lagi manusia. Lah, ini ibu mau dikemanakan anaknya? Mana anaknya? Dia tuntut nanti. Anak yang aku kandung seorang diri, dijanjikan akan melahirkan seorang anak. Datang Roh Kudus padaku, Gabriel bulan ke-6, menjanjikan melahirkan, mengandung, hendaklah kau beri nama Yesus, Emmanuel. Tapi ternyata kau bikin aku kecewa. Di sini kau bukan anak saya, malah Tuhan saya, dan saya yang mengandungmu harus menuhankan kamu, begitu. Itulah yang membuat Barat itu berpikir, nah kalau tetap saja Yesus itu anak Maria nanti di surga, berarti Yesus Tuhan ini punya sepupu, punya opung, punya tulang, punya kakak, punya adik. Gimana polanya? Bisa jadi nepotisme nanti Tuhannya di sana. Wah, ini orang Bugis ini, nggak ada hubungan darah dengan saya ini. Masuk neraka aja. Seperti itu saudaraku. Nah, kalau ternyata di surga Maria bukan lagi ibu dari Yesus, naik pangkat dia menjadi raja kan? Kenapa seorang anak yang dikandung susah payah tanpa suami, tanpa bapak, dia bersusah payah, difitnah, diungsikan, hampir dibunuh sama Herodes sejak usia bayi, mengungsi berjalan sampai ke Mesir sana untuk menyembunyikan anaknya. Begitu dia sampai di surga, ternyata dia bukan lagi anaknya. Betapa kecewanya seorang ibu yang mengandung susah payah, anaknya begitu jadi raja, justru dia bukan lagi anaknya, lebih daripada maling kundang. Seorang ibu, identitasnya sebagai ibu dicabut. Kejam kali, Bang. Berarti kesimpulannya itu ya, Bang? Iya, mau tidak mau. Karena Yesus yang menuntut kita, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana kita mau mengasihi Tuhan dengan akal? Ya kita telah Allah dengan akal. Maria melahirkan Tuhan, setelah dewasa masih manusia, begitu sudah mati bangkit bukan lagi anaknya. Loh, kemana anak yang aku kandung selama ini? Oh, maaf Maria, aku bukan lagi anakmu. Sekarang aku ini adalah Tuhanmu yang dulu ke bumi bersandiwara jadi anakmu. Kau bersandiwara pula, kau pecahkan perawanku. Aku dituduh, diungsikan, diusir bangsaku sampai aku melahirkan kamu di kandang binatang. Sekarang lu sombong ya? Nah, gimana? Pola yang kayak begini yang mau kita jadikan sebagai jalan keselamatan masuk surga, masuk akal aja kagak. Maaf ini Bang, saya berbicara bukan menghina, bukan marah, tapi saya mencoba untuk memainkan logika saya berdasarkan dalil. Siap, Bang. Memang orang Kristen percaya Yesus kan itu roh dari Allah begitu. Iya. Iya. Yang apa namanya? Ketika malaikat datang kepada Maria dan menyampaikan pesan, kamu akan melahirkan bayi yang harus diberi nama Yesus, dan orang Kristen kan percaya bahwa Yusuf kan tidak bersetubuh dengan Maria, ya, dan itu memang itu roh dari Allah begitu. Nah, tapi konsep yang tadi Bang Suma sampaikan ini yang saya sedikit terkesan juga ya, memang gimana ya? Ya, kita diperhadapkan kemanusiaan kita, diperhadapkan dengan fenomena yang tidak rasional, nggak rasional. Lalu buat apa Yesus menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan akal? Atau jangan-jangan hanya sesuai dengan pengajaran Yesus saja? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Cuman sampai di situ doang. Hidup kekal, kan kita mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu gimana caranya bisa memperoleh hidup kekal, wahai Yesus? Caranya gampang. Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Berarti anak Maria utusan Tuhan. Di surga nanti anak Maria utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu baru kena. Dan Nabi begitu yang diutus ya. Iya, kan
Yesus yang mengatakan, kesaksian Yesus bang, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, ini kata Yesus, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mukjizat yang kukerjakan, mukjizat itulah sekarang yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang kukerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nah, di Kristen, kalau saya berdebat dengan pendeta atau pastor, apa kata mereka? Kalau kutanya, apa bukti ketuhanan Yesus? Kata dia bisa membangkitkan orang mati. Orang lumpuh berjalan, orang buta kemudian bisa melihat, bahkan dia bisa berjalan di atas air, bahkan dia bisa membuat air menjadi anggur. Kubilang, kalau yang kayak begitu, kata Yesus, justru pekerjaan-pekerjaan itu yang membuat dia bukti sebagai saksi kalau dia itu rasul, utusan Tuhan, bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Yesus menjadikan semua mukjizatnya sebagai bukti kerasulannya. Pastor pendeta membuktikan bahwa seluruh mukjizatnya sebagai bukti ketuhanannya. Sekarang yang mana yang harus dipercaya? Yesus atau pastor pendeta? Sedangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya atau hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada pastor, bukan kepada pendeta, tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kita kejar apa? Kejar hidup kekal. Kalau begitu percaya Yesus. Nah, Yesus, ente siapa? Kamu siapa menurut kamu? Aku rasul, utusan Tuhan. Pendeta ditanya, Pak Pendeta, Yesus itu siapa menurut Pak Pendeta? Ya Tuhan. Sekarang yang mana yang harus dipercaya menurut Tuhan, supaya kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal? Yesus. Berarti benarlah iman Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman Isa yang lahir tanpa ayah datang di tengah-tengah kaumnya sebagai rasul untuk Bani Israel. Selesai. Konsep Yesus, Isa memperoleh hidup yang kekal. Bangga kami bang sebagai muslim. Makanya kami menghargai Yesus. Kami bela-belaan ketika orang Kristen berjuang, Yesus mati, ditombak, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk. Islam datang pasang badan. No! Yesusku manusia mulia yang dikasihi, mustahil baginya kemudian mengalami penganiayaan, penghinaan seperti itu. Itu Islam. Tapi anehnya saudara Kristen malah benci kami, maaf, dalam tanda kutip, malah memusuhi kami. Orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, yang membunuh Yesus, yang menuduh Yesus sebagai anak zina, bahkan di dalam kitab Talmud dikatakan sebagai binatang, anak binatang, ibunya bersetubuh dengan binatang sampai dia lahir, malah disanjung-sanjung. Ini aneh. Kami yang membersihkan beliau dari tuduhan-tuduhan, ditampar, diludahin. Apa sih susahnya? Kan kata-kata Elohim, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga dia menggerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Ya sudah. Kalau begitu kita percaya aja bahwa dia adalah Mesias, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Selesai, kita selamat. Apalagi yang kita kejar? Oh, kita harus masuk ke mana? Ke doktrin dia menebus dosa-dosa kita. Aduh, nggak usah. Dosa apa sih yang kau lakukan sampai kau harus mengorbankan orang? Dosamu segunung setinggi apapun, Tuhanmu jauh lebih maha pengampun. Pengampunannya jauh lebih besar daripada kemudian dosa lu. Tinggal lu datang samanya, wahai Bapak, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Beres, selesai, nggak ada lagi. Selama kamu datang dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kemunafikan, bukan istilahnya tobat-tobat lombok. Begitu makan lombok pedis, janji aku nggak makan lombok lagi. Begitu besok mau makan, pakai lombok lagi, pedis lagi. Datang kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita sungguh-sungguh ke rumah ibadah. Aku bertobat, tidak akan lagi melakukan. Selesai, tidak perlu menghina Yesus. Matilah, ditamparlah demi memuaskan orang-orang Roma. Ngapain? Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran itu apa? Roh Hamed. Dalam bahasa Aram, roh Hamed. Kenapa harus roh Hamed? Karena Yesus menggunakan bahasa Aram. Umatnya bahasa Aram. Roh Hamed di dalam Al-Quran ismuhu Ahmad.
akan datang kepadamu setelahku adalah seorang nabi bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Di dalam bahasa Ibrani Rohamat. Itu Yesus yang mengatakan, apabila ia datang, yaitu Rohamat, dia akan mengajarkan kalian segala sesuatunya, kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika dia datang, yaitu Rohamat, dia akan memuliakan aku. Ya, kamilah yang memuliakan dia. Mana ada kami mengatakan Yesus disalib, Yesus di ini? Enggak. Itu bukan iman kami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan sekedar untuk menyebut namanya kami muliakan. Hosana, hosana. Dimuliakanlah beliau, keselamatan atasnya. Alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ingat, orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Arab menyebutnya Iso, orang Yunani menyebutnya Isaus, orang Belanda menyebutnya Jesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus, yang adalah Isa itu sendiri. Makanya setelah menyebut kata Isa, kami ikuti pemberkatan kepadanya. Apa itu? Alaihis salam. Isa yang atasnya keselamatan. Apabila datang Roh Kudus, dia datang dengan memuliakan roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Nah, kami memuliakan beliau. Setiap kali menyebut namanya, kami katakan keselamatan atasmu. Hosana, hosana anak Daud. Hosana anak Daud. Diberkatilah engkau. Nah, tuh kami yang memberkati. Tapi kalau saudara Kristen ditanya, saudara duduk sini, apa Bang Suma? Yang diludahin sama tentara Romawi itu siapa? Sama orang-orang Yahudi? Yesus. Hah? Yang ditampar di depan umum kayak maling motor itu siapa? Yesus. Yang ditonjok mukanya? Yesus. Yang dibagi-bagikan kainnya sampai telanjang tinggal celana dalam depan umum itu siapa? Yesus. Yang digantung siapa? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang mengumpulkan seluruh dosa orang-orang di bumi ini masuk ke dalam dirinya, menanggung diri, dia menanggung, itu siapa? Yesus. Loh, jadi Yesus tempat sampah rupanya. Yesus tempat pembuangan dosa-dosa kalian rupanya. Orang B yang mencuri, si C yang memperkaos, dia membunuh anaknya, belum mencuri ayam, membunuh orang, dosa-dosa orang itu lepas semua dilemparkan ke Yesus. Iya. Wow. Begitu hinanya dia kubuat. Padahal kau dosamu itu kau tinggal datang ke Tuhanmu. Tuhanmu maha pengampun gak? Maha pengampun. Ya sudah, kau datang mengaku dosa sama dia. Ngapain Yesus jadi tumbal? Kan tak ada Yesus mengajarkan. Tak ada juga. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang menumbalkan dia tidak binasa. Kan tidak begitu. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Nah, percayalah Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku semuanya telah menerima firman itu, dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Seperti murid-murid percaya Yesus adalah utusan Bapa, titik. Lalu siapa kita yang bukan murid, bukan bangsa Israel, tidak bertemu Yesus, jauh dari Yesus, mengatakan dia adalah Tuhan? Maka pantaslah nanti. Ya, gimana Bang? Bang Suma, berarti dia nabi yang diutus ya, begitu ya? Nabi kawan, beliau nabi. Nabi suci yang datang ke tengah-tengah kaumnya. Bayangkan aja, saking sucinya, jasadnya itu tidak berasal dari sperma laki-laki loh. Terus manusia mulia seperti beliau ini, dosa-dosa para pendosa diambil sama dia. Habis itu bukan dihapuskan loh, tapi ditebus katanya. Ditebus. Sekarang permasalahannya, kalau orang berutang di Pegadaian, mau ditebus ke Pegadaian, betul? Betul. Kalau orang berutang bank, berarti ditebus ke bank. Kalau orang berutang dosa, ke surga atau ke neraka Bang? Gimana? Kalau orang berutang dosa, ke surga atau ke neraka? Ke neraka Bang, ke neraka. Berarti Yesus menebusnya kemana? Menebus utang dosa kita ya Bang? Iya, kemana dia menebusnya? Masa Yesus ke neraka, kejam kali bah.
Ya meleset itu bang. Hah? Kan dikatakan Yesus menebus dosa dunia. Ditebus kemana? Iya iya. Iya, kasihan Yesus itu, kasihan, betul. Makanya nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, hari terakhir, apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat juga pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wow. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus di bumi ini selain Kristen? Tidak ada. Berarti yang diusir Kristen. Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan mereka selain daripada aku akan diingkari. Subhanallah, tertulis di kitab saudara. Kira-kira siapa yang mau diusir di situ? Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Kristen, karena Kristen lah yang mengusir setan, yang bernubuat, mengusir dan seterusnya. Makanya dalam Matius 15, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran manusia yang mereka kerjakan. Apa ajaran manusia itu bang? Menyembah Yesus, bukan perintah Tuhan. Makan babi, bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat, bukan perintah Tuhan. Masuk gereja, bukan perintah Tuhan. Ibadah minggu, bukan perintah Tuhan. Natalan, bukan perintah Tuhan. Semua hanya perintah-perintah nenek moyang yang dilakukan, bukan perintah Tuhan. Itu data, itu dalil. Nah, Bang, jemaah, ya silakan. Saya juga lihat perbedaan juga yang bang semua bilangin. Saya lihat perbedaan. Kami orang Kristen, kalau setiap bulan Desember kan itu mereka rayakan hari kelahirannya, hari kelahiran. Jadi mereka Yesus. rayakan Natal, ya. Mereka rayakan Natal. Tapi saya itu jadi bingung kenapa di hari itu beda sekali dengan momen-momennya seperti hari Lebaran. Karena kalau Lebaran kan saya tidak pernah lihat orang Muslim itu ada yang sementara konsumsi minuman keras, ribut sana sini. Tapi saya lihat di bulan Desember itu kenapa ini sampai banyak sekali orang konsumsi minum dan mereka berfoya-foya di hari itu. Saya jadi bingung juga itu. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Sementara kita umat Kristen katakan bahwa itu hari di mana mereka merayakan Natal dan mereka respons sekali hari itu. Tapi perbedaannya beda jauh sekali begitu Bang Suma. Saya jadi bingung juga kenapa bisa terjadi seperti begitu ya. Sebenarnya gini, Apakah memang konsep Natal itu tidak sesuai apa namanya firman? ya nggak ada dalilnya. Natal itu nggak ada dalilnya. Itu kebiasaan orang-orang Roma. Di setiap Desember, 25 Desember mereka berpesta. Coba Anda lihat nih, nanti setelah ini Anda lihat daftar hari-hari dalam bahasa Yunani. Daftar hari-hari dalam bahasa Yunani itu diantaranya hari Minggu. Hari Minggu itu namanya dalam bahasa Yunani Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari dewa matahari. Makanya disebut Sunday. Sunday hari matahari. Orang-orang Roma, orang-orang Yunan sering menyembah dewa mereka dengan berpesta di hari Minggu. Sedangkan kalau Yesus di dalam kitab Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu, bunuh. Nah, Sabtu itu ya Sabtu. Bahasa Yunaninya Sabtu itu Sabaton. Kalau orang Kristen mengikuti hari ibadahnya orang Yahudi, ya harus Sabtu juga, karena Sabtu itu Sabat, Sabaton. Bahasa Ibraninya Sabat, bahasa Yunaninya Sabaton. Kyriaki Minggu. Kenapa Minggu? Karena itu adalah hari pestanya orang Roma Yunani.
Makanya Paulus merubah hari Sabtu ke hari Minggu. Di mana dia merubahnya? Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Yang tadinya haram melakukan minum ini dan minum itu, Paulus membatalkan juga. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman. Jangan. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Sampai-sampai mau tahu, pendeta pastor mentafsirkan secara liar Matius 15 itu. Matius 15 itu berbicara tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Datang pastor pendeta mengatakan, ketika Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Itu bukan berbicara masalah babi, itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tapi doktrin mengatakan dengan demikian Yesus sudah menghalalkan makan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Padahal babi bukan najis saja, babi itu haram. Minuman keras itu bukan najis saja tapi haram. Najis dan haram itu berbeda. Seperti ini, saya punya permen. Ini permen halal. Ini permen halal. Ya. Ketika saya kemudian ludahin, itu bisa jadi najis, tapi tidak haram. Najis dan haram beda. Nah, yang dikatakan Yesus bukanlah yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan, dia mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram. Bukan, beda haram dan najis. Tapi lagi-lagi doktrinnya mengatakan Yesus sudah membatalkan haramnya babi dengan mengatakan itu. Wah, datang kami umat Islam selalu ditertawakan, minum kencing onta. Lah, kalau berdasarkan Matius 15, Anda naik dengan serampangan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, berarti kencing onta bisa dong masuk dalam mulut orang Kristen. Berdasarkan dalil itu, segala sesuatu halal bagiku, berarti boleh dong masuk. Jangankan kencing onta, kencing orang bisa kalau begitu, karena tidak ada yang najis. Nah itu saudaraku. Jadi kami di Islam ketika kami beragama kudu wajib ikut akal. Tidak boleh tidak berakal. Karena gimana? Tuhan itu kan maha tahu, ya kan? Sudah pasti kitabnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Setinggi apapun pengetahuan manusia, pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi. Kan begitu? Benar kan? Nah, benar. Di Kristen lebih pintar orang Kristen daripada Bible. Tapi katanya Bible itu firman Tuhan. Kenapa kalian lebih pintar daripada Tuhan? Apa buktinya kalian lebih pintar dari Tuhan? Tuhan tidak pernah berbicara tentang Natal. Kenapa kalian bikin? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang ibadah hari Minggu. Kenapa kalian ibadah Minggu? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Di Bible tidak pernah berbicara tentang penyembahan terhadap Yesus. Kalian kenapa menyembah Yesus? Berarti kalian lebih pintar daripada Tuhan. Bang Suma, berarti meleset ini kan. Di Bible itu juga kan ada ayat-ayat yang bilang jangan kita menambah atau mengurang dari itu. Betul sekali. Betul. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Efesus 2 2 Petrus 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Demikianlah dulu di tengah-tengahmu ada seorang nabi palsu. Begitu juga sekarang di tengah-tengahmu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam pengajaran orang Yahudi? Orang Hindu? Kristen. Enggak. Nah itulah. Siapa lagi? Makanya Yesus mengatakan, hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, tetapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kristen. Betar juga ya Bang, karena saya jadi penasaran juga, karena memang ada ayat firman itu bilang begini, kamu mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai pembuat kejahatan.
Matius 7, 22, 23. Itulah yang ku bilang tadi. Iya, 2223 itu, iya. Nah, itu siapa mereka ini? Lalu bagaimana ini Bang Suma di apa, di Ghana, di Ethiopia, di Afrika, terus itu banyak sekali orang impartasi dengan nama Yesus ini, itu terjadi mujizat. Terus tadi bagaimana? Nanti kita pertanggungjawabkan bagaimana nih? Coba Bang Suma, saya Oke. kasih gambaran Gini, begini. Di dalam Matius 24, murid datang ke Bukit Zaitun, duduk bersama dengan Yesus. Yesus ditanyai sama muridnya, "Guru, izin, mi ingin tahu sebuah rahasia." Apa itu? "Terangkan dong kepada kami, apa kedatanganmu nanti? Kami tahu bahwa yang ini kamu, bukan Tan." Jawab Yesus, "Waspadalah agar kalian jangan disesat, sebab akan datang banyak penyesat." Titik 2, memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi saudara, kata Yesus, penyesatnya datang memakai nama Yesus, penyesatnya bermujizat, penyesatnya melakukan kekuatan-kekuatan, penyesatnya melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara bertanya itulah sudah penggenapannya. Itulah penggenapannya. Nah, sekarang mari kita buktikan apa yang saya katakan ini. Di Matius 7 yang tadi, ketika orang berkata, kan itu berbicara pada mahsyar, Bung. Pada hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari di mana manusia akan dimasukkan ke neraka atau manusia akan dimasukkan ke surga. Itu hari terakhir. Neraka atau surga. Pada hari terakhir nanti, orang-orang Kristen itu akan datang kepada Nabi Abraham. Menurut hadits nih, di hadits, datang kepada Abraham, "Oh maaf, aku tidak bisa memberikan keselamatan. Cobalah kau pergi kepada Musa." Nanti setelah pergi ke Musa, orang-orang ini, Musa mengatakan, "Maaf, cobalah kamu pergi kepada Yesus." Nah, saat pergi kepada Yesus lah, Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian." Nanti dibilang tuh, "Bukankah dulu aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal kalian." Artinya apa? Artinya bahwa di kehidupan kita di dunia ini memang ada orang yang mampu bermujizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan, tapi dengan menggunakan nama Yesus. Tapi anehnya Yesus mengingkari.
Yesus, jika engkau menyembah aku, maka segala kemegahan dunia, segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata Yesus, Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia adalah iblis. Jadi kalau ada yang kemudian mampu melakukan mujizat-mujizat tetapi diusir, berarti iblis yang datang dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada planos iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblis bisa memakai nama Yesus. Sama seperti yang, maaf, terlalu dalam kalau saya menjelaskan bahwa sejak kapan iblis itu menggunakan nama Yesus? Sejak Yesus bernubuat. Di dalam Matius 12, Yesus bernubuat begini. Dia jelaskan begini, angkatan jahat ini minta satu tanda. Kan angkatan jahat datang kepada Yesus. Yesus, tolong dong berikan kami tanda. Yesus mengatakan, angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, hari Minggu keluar dari kubur, betul? Iya, iya. Yang keluar itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Menurut Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38-40. Berarti orang yang percaya tentang kebangkitan anak manusia dari kubur, menurut Yesus itu adalah angkatan jahat. Dalil. Berani nggak pendeta mengungkap ini di gereja? Enggak. Kalau di gereja, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Kita dijamin surga, darahnya Yesus tertumpah untuk kita. Ajaran yang mengenakan di kuping. Tapi untuk menguliti kemudian ajaran Yesus secara mendetail, pastor tidak mungkin mau menanggung resiko. Hilang jemaat, hilang perpuluhan. Oleh karena itu sebisa mungkin tidak dibahas masalah-masalah seperti ini. Seperti itu saudaraku. Siap bang. Berarti itu sudah ya. Dan juga babi juga bahaya juga ya. Babi haram. Makan babi ini. Iya. Kalau cuman haram itu tidak masalah. Jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Muhammad 11:7. Kalau hanya sekedar haram, mungkin masih bisa ada jalan untuk selamat. Tapi bahayanya di Yesaya 66 nomor 15-16, apa kata Tuhan? Aku akan datang dengan murkaku bersama dengan pedang yang menyala-nyala. Aku akan membakar habis semua pemakan babi, binatang yang menjijikkan, dan pemakan tikus. Jam juga kan? Hah, gimana dong? Makanlah babi kalau mau dibakar api. Itu dalil. Yesaya 66, 15, 16. Tapi karena saudara kami Kristen itu sombong, angkuh, merasa sudah ada penebusnya, merasa anak-anak Tuhan, merasa dijamin surga, apa yang dilarang Tuhan tetap aja dilakukan. Aduh, saya juga artinya saya ini juga di Kristen juga, tapi saya juga lihat kami kondisi orang Kristen, kehidupan kami orang Kristen juga berbahaya juga. Jadi tabrak kiri kanan, hal-hal yang memang dilarang firman itu mereka lakukan juga begitu. Jadi itu yang menjadi satu tolak ukur untuk kami. Dan seperti tadi Bang Suma bilang masalah babi ini, saya juga jadi pikir juga ini, karena saya pernah berjumpa juga dengan satu abang juga di Jawa. Kita cerita tentang bagian ini juga. Ya, beliau bilang dia kan sudah ndak makan itu lagi. Nah, karena dia baca di Bible dan dia paham bagian ini, binatang yang berkuku belang ini. Iya. Betul.
Tapi ya kita, ya umat Kristen ini memang kita juga kadang tabrak juga ini. Iya, 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 iya. Iya. Tapi bagi yang tadi tuh Bang, saya memang kan di dalam di Injil Yohanes ya, kalau tidak salah Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 itu ada ayat di Bible itu bilang barang siapa yang percaya dalam namanya akan diberikan kuasa, yaitu mereka yang menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi ini memang jadi saya belum lihat juga di terjemahan aslinya tuh di Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 ini. Nah, ya, itu atas nama siapa begitu? Nah, karena sementara kan banyak pastor-pastor ya pokoknya yang ada di luar di daerah Afrika, terus di kami di Indonesia juga ada itu, mereka melakukan impartasi itu, mereka kan pakai ini in the mighty name of Jesus begitu, dan mujizat itu dia tampil begitu seperti pastor. Saya nonton di media, ada viral tuh pastor Ande Simon dan pastor-pastor yang lain. Tetapi bagi yang tadi Bang Suma kan bilang tuh, nanti kan kita ketika menghadap tata pengadilan Kristus itu kan di sana kan ada dipertanyakan begitu. Ya kamu membuat mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai kalian membuat kejahatan. Nah, itu pun juga menjadi gambaran begitu. Jadi saya tuh sekarang dalam tanda kutip saya itu sementara ini saya lihat keberadaan kaum Muslim, terus perbedaan orang Kristen. Ya tadi saya sudah bilang perbedaannya tuh dari hari raya Ramadan atau Natal begitu Desember. Wah, ini kita orang Kristen ini mabuknya luar biasa ini. Jadi Iya, betul. orang pakai kesempatan ke gereja ini untuk mereka tidak fokus juga itu. Di sana ada juga yang mabuk itu mulai dari tanggal 1 Desember itu sampai masuk tanggal 1 Januari itu orang masih konsumsi minuman keras. Sementara mereka bilang bahwa Natal itu hari di mana itu hari damai dan mereka merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi saya lihat lagi perbedaan hari-harinya kaum Muslim ini. Itu tenang, tidak ada keributan. Kita mungkin ya pegang tangan dari rumah ke rumah gitu, bisa salaman. Ya jadi agak sedikit aneh juga saya gitu. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang meleset sehingga harinya tidak tepat dan terjadi hal seperti yang tadi saya sampaikan itu, banyak orang konsumsi minuman keras, ribut kiri kanan. Apalagi kami kondisi di Papua, waduh meleset juga nih. Iya bang. Berarti konsepnya tadi ya Bang ya? Bang Suma? Yang mana tuh? Karena banyak hal yang kita bicarakan tadi. Oh iya betul, tadi kita berarti kembali ke Lukas 11:27 ini. Ya Lukas 11:27 ini. Nah itu tadi kesimpulannya bagaimana Bang? Kesimpulan dari ini. Kesimpulannya Yesus itu manusia mulia yang beribu dan bertuhan. Oh. Ya. Siap. Dan Yesus juga bertuhan, karena tidak mungkin Yesus ateis. Iya kan? Juga ya Bang. Benar juga ya. Kalau kita menyembah Yesus berarti kita menyembah manusia yang bertuhan. Berarti cara yang hidup lebih baik bagaimana Bang Suma? Saya jadi penasaran juga ini. Jadi gini saudaraku, saya dudukkan ya, kalau ada bahasa saya yang kurang mengenakan, tapi itulah kebenaran yang saya tahu, kan gitu ya. Jadi sebenarnya gini, pencipta langit dan bumi itu kan maha penyayang sama kita. Ya. Ketika datang Nabi Musa disakitin sama kaumnya. Tetapi Tuhan sudah terlanjur mengatakan bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi. Sampai Al-Quran mengatakan, Inni ma'akum, aku Tuhan bersama dengan kalian Bani Israel. Nah, karena kasih sayang Tuhan kepada mereka bangsa pilihan, ketika mereka membangkang, mereka kemudian
selalu memperlihatkan ketegaran tengkuknya terhadap ajaran Tuhan, tetap saja Tuhan mengutus nabi. Datanglah Yesus diutus ke sana. Yesus datang ke sana diutus hanya sekedar untuk diterima sebagai Mesias bagi mereka. Tapi ditolak. Itulah makanya kok bisa jadi Tuhan sedangkan cakupan dan muatan ajaran Yesus hanya sekedar untuk mengetok kepala orang-orang Yahudi. Hei, kalian sadar, aku ini Mesias, utusan Tuhanmu. Hanya itu yang ingin Yesus ajarkan. Tapi ditolak. Tidak ada Yesus mengajarkan aku Tuhan, tidak ada. Aku utusan Tuhanmu. Akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Tapi ditolak. Kenapa? Karena dia melihat Yesus ini tidak berpotensi menjadi raja. Sementara yang mereka inginkan itu Mesias yang seperti Salomo, seperti Daud, seperti Musa. Lah Yesus ini kan orang dari Mesir, lahir tanpa ayah. Ini mah cemen mah ini. Makanya Yesus dipandang sebelah mata, bahkan sampai ingin dibunuh. Lebih daripada itu, bukan hanya sekedar upaya-upaya pembunuhan. Ajaran Yesus, mohon maaf, dipalingkan dari yang aslinya. Dipalingkan, yang tadinya dia sebagai nabi dipalingkan menjadi Tuhan dan seterusnya. Nah, itulah dikatakan ya ahli kitab, laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Nah, ini ajaran dari mana Tuhan itu ada 3? Jadi diajarkan Yesus diangkat ke langit, ajaran di belakang itu diobrak-abrik sama mereka. Diobrak-abrik ajaran Yesus. Mohon maaf, lahirlah agama Katolik. Dari hasil itu, orang-orang Roma sebelum ada Katolik kan sudah punya sembahan. Dan mereka tidak pernah mengakui sembahan kami adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Tidak ada itu. Mereka tetap saja menyembah kepada dewa-dewa mereka. Kenapa bisa berdamai dengan ajaran Paulus? Karena Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23, beliau datang kemudian di tengah-tengah mereka orang Athena. Apa kata Paulus? Hei orang-orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yaitu dewa agnostos theos yang kalian sembah tanpa mengenalnya, inilah sekarang yang aku ajarkan, yang kukabarkan kepadamu, yaitu Yesus. Nah, Paulus mengajar begitu dibarengi dengan mujizat dia. Jadi orang-orang Roma melihatnya, wah ini betul-betul utusan dewa ini. Sampai dia di Kisah Para Rasul 4 dilantik dia sebagai dewa Paulus itu, dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, maaf, aku bukan dewa. Aku cuma utusan dewa. Yang dewa itu Yesus. Maka orang-orang yang ada pada saat itu, Roma dan juga Athena, beralih penyembahan kepada nama Yesus. Tapi oknumnya sama. Nama doang yang dirubah. Nama doang yang dirubah. Kemudian setelah itu bergulir sampai di abad ke-7. Tuhan kemudian datang kembali meluruskan ajaran Yesus melalui Nabi Muhammad. Satu hal yang saudara harus pahami, boleh habis ini Anda belajar Bible, boleh. Yesus tidak pernah melontarkan dari mulutnya pengakuan aku diutus untuk seluruh manusia, itu enggak ada. Yesus hanya diutus Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Bahkan beliau berpesan kepada muridnya di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kalau sepeninggal Yesus ada muridnya yang pergi ke Roma misalnya, mengajarkan kemudian hal-hal yang diimani oleh orang Katolik hari ini, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa Yesus palsu akan datang menyesatkan membawa mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau ada murid Yesus yang 12 ini mengajar di luar daripada Yahudi,
berarti dia termasuk yang disesatkan oleh Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan. Nah, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, dan seterusnya ayatnya. Apa yang dimaksud di sana? Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang-orang zalim yang dulu kepada kalian diturunkan Taurat, yang dulu diturunkan Zabur, Mazmur, yang dulu ada Injil padamu. Sekarang sudah datang Rasulku kepada kalian bernama Nabi Muhammad untuk menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan, yaitu Islam. Jika ingin selamat, ikutlah dengan mereka, ikutlah dengan beliau. Itu perintahnya. Makanya Nabi Muhammad ketika datang apa katanya? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti kita juga. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Ada enggak ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Ada enggak ucapan Paulus begitu? Enggak ada. Yesus hanya mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Wahai orang Israel, dengarkanlah, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Yesus ketika berteriak, dia hanya memanggil murid-muridnya, orang Israel, orang Israel. Wahai ular beludak, wahai orang Farisi, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab. Tidak pernah dia menyuruh seluruh manusia, enggak pernah. Tidak ada ajaran Yesus untuk seluruh manusia, enggak pernah dia sebut itu. Enggak perlu, enggak pernah. Tapi baginda Nabi Muhammad, kenapa agama yang dibawanya Islam? Islam artinya damai sejahtera. Karena Islam itu netral. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, Islam datang untukmu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk anak Yakub. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani hanya untuk orang-orang Nazaret, pengikut Nabi Isa. Kristen, pengikut Kristus, hanya kepada pengikut Kristus. Tapi kalau Islam, siapapun yang ingin hidupnya damai sejahtera, masuk ke Islam. Karena perintahnya jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Islam itu ya ayuhan nas. Musa tidak pernah menyuruh begitu. Yesus juga tidak pernah. Makanya Islam namanya Islam itu damai sejahtera. Yesus juru selamat. Selamat, shalom. Islam, selama. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju kepada Islam. Dia tidak dikatakan juru Kristen, tapi juru selamat, juru shalom. Shalom bahasa Ibrani, Islam bahasa Arabnya. Ada enggak Yesus itu disebut Kristiani? Enggak ada. Tapi ada enggak Yesus disebut orang soleh? Ada. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehan Yesus, doa Yesus dikabulkan. Wah, Yesus ternyata orang soleh. Berarti dia seorang Muslim. Di mana Yesus terbukti Muslim? Yohanes 14 nomor 30. Nomor 31. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Muslim itu kan artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi untuk menjalankan apapun yang diperintahkannya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Yohanes 12:49-50. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 30. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Bukan Kristen. Tapi dia Muslim. Muslim itu di mana? Islam. Begitu saudaraku. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan bisa sharing lagi. Kalau ada mau dipertanyakan lagi silakan. Siap bang, saya itu sekarang itu
saya mau belajar untuk mau lebih tenang lah begitu. Artinya saya juga kan dari Kristen, tetapi saya lihat kita keberadaan orang Kristen juga nggak terlalu fokus begitu. Ya, terus kalau macam seperti percakapan seperti begini, mereka masuk itu mereka tidak teliti tapi langsung mereka fight, caci maki begitu. Jadi itu tapi kalau kita saling tukar pikiran dan saling belajar seperti begini kan saya mulai pelajari begitu. Bagian-bagian tertentu seperti yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa bicara tentang Natal, itu kan kita sudah menambahi begitu karena kita tidak ada ajarannya betul. Tafsir tapi meleset begitu. Ya karena tidak alkitabiah juga Terus bagian-bagian tertentu yang seperti tadi itu kita melakukan importasi, tapi kemudian hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan, itu kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Setelah itu Tuhan sendiri kan bilang, kalian membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku, hai kalian pembuat kejahatan. Terus bagian penting yang tadi Bang Suma sampaikan itu, saya juga jadi pikir juga, memang di Israel itu ada dua kubu. Ada yang percaya tentang Mesias, ada juga yang percaya bahwa dia belum datang juga begitu. Jadi Kristen Ortodoks Mesianik dengan apa itu di sana itu? Iya, jadi bagian-bagian ini yang memang sementara saya pelajari, dan juga saya ini artinya kami di sini di Papua juga kan banyak orang Muslim. Saya tuh rindu sekali berdamai dengan orang-orang seperti begini. Artinya ustadz-ustadz yang ada di sini itu mereka ndak sama seperti maksudnya mereka orangnya tenang, pendiam, sopan begitu. Cuman kita orang Kristen ini yang memang kadang tidak tunjukkan perilaku cara hidup yang baik begitu. Jadi ini menjadi gambaran untuk saya juga dalam sebuah keraguan begitu. Iya. Jadi bagi saya itu bagaimana saya rindu sekali itu untuk bagaimana lebih belajar lebih dalam tentang ini Al-Quran ini. Tapi saya juga bingung itu cara belajarnya itu bagaimana itu. Saya juga bingung juga tuh. Harus ada yang bimbing memang kalau mau masuk belajar Quran. Harus ada yang belajar mengeja cara bacanya gitu. Karena kenapa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar susunan huruf yang harus seketika itu dimaknai seperti rumus-rumus kimia, fisika. Tetapi Al-Quran itu mendengarnya pun itu adalah pahala. Kenapa? Karena akal kita, jasad kita ini itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu adalah kalimat dari sang pencipta. Jadi Al-Quran dan manusia itu berasal dari sumber yang sama. Makanya cocok. Orang yang tidak masuk Islam pun, di luar Islam pun, kalau hatinya sudah lembut, mendengarkan bacaan Quran saja, mereka sudah tersentuh. Mereka sudah tersentuh, mendengarkan azan sudah tersentuh hati mereka. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita ini kan berasal dari Tuhan yang sama, Bung. Meskipun di bumi ini di antara kita ada yang salah menyembah, ada yang menyembah kepada selain daripada Tuhan. Entah Anda atau saya. Nah, artinya bahwa seingkar apapun kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita, kita sebagai makhluknya tetap saja memiliki insan bertuhan yang dititip oleh Tuhan kita kepada kita. Meskipun kita tidak menyembahnya. Meskipun kita tidak menyembahnya. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar? Akal. Kristen mengklaim agamanya benar.
Islam mengklaim agamanya benar. Pasti dua-duanya mengklaim. Akan tetapi, bagaimana menilai sesuatu itu benar? Akal. Kan akal yang menjadi pembeda kita. Bukan apa-apa. Kita ke pasar milih ikan, akal. Milih pakaian, akal. Mau sekolah, akal. Jadi profesor, akal. Apapun di atas muka bumi, akal. Kenapa giliran mencari Tuhan kita pensiunkan akal? Mencari jodoh pakai akal, cari kerjaan pakai akal, mencari jarum saja di jerami yang ada pakai akal, mencari beras di tengah-tengah dedak pakai akal, apapun pakai akal. Giliran Tuhan yang menyelamatkan kita, kita pakai doktrin dogma dari nenek moyang. Kenapa enggak kita lepaskan doktrin itu lalu menggunakan kekuatan akal untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya? Karena Tuhan yang membuat kita. Berarti Tuhan telah men-setting kita, ini hamba aku kubuat, aku simpan alat di kepalanya sebagai alat untuk mendeteksi, untuk menemukan aku, supaya dia kembali kepada aku. Itulah akal. Tetapi aku ciptakan juga sesuatu di dalam dirinya yang bisa membuat dia lupa sama aku. Apa itu? Nafsu. Jadi akal dan nafsu. Apabila dia lebih condong kepada nafsunya, maka dia akan kehilangan aku. Tapi apabila nafsunya bisa tunduk oleh akalnya, maka dia akan menemukan aku. Sekarang kan orang, mohon maaf nih, sesuai dengan yang kita bahas, orang kan memilih agama karena sesuai dengan kebutuhan biologisnya memuaskan. Di situ nggak ada larangan makan makanan. Nah, itulah nafsu, mematikan akal. Sehingga cahaya untuk kembali kepada Tuhan sudah gelap. Ya makanya Al-Quran itu dikatakan waliyatazakkara ulul albab, sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Nah jadi kalau mau belajar Al-Quran harus kepada yang memang mengajar. Dan saya dekat dengan seorang tokoh dari Papua, Ustadz Fadlan, yang biasa disebut Ustadz Sabun Mandi, yang memualafkan banyak orang-orang Papua. Saya dekat sekali sama beliau, sering teleponan, curhat-curhatan dan seterusnya. Beliau dari Fak-Fak gitu. Iya, itu dia. Kami sangat dekat. Nah, Kalau di Papua, di kota Manokwari, Bang Suma ada punya kawan-kawan akrab begitu yang ustadz-ustadz. Manokwari, kalau ketua MCI, ketua At-Tauhid, kayak di Manokwari deh kalau nggak salah. Oh di Manokwari ya. Iya, dan kalau mau disambungkan dengan Ustadz Fadlan, pasti Ustadz Fadlan tahu. Beliau menguasai wilayah Papua. Bahkan kalau nggak salah beliau ada connect dengan Bapak Kapolda kita yang kemarin yang mualaf itu, siapa namanya? Oh, ini Waterpau. Ya, itu kelihatannya beliau ada koneksi dengan Ustadz Fadlan juga. Siap. Berarti Gitu, memang saudara. iya Bang, saya juga memang rindu sekali belajar ini. Belajar apa ini, tapi saya tidak tahu juga caranya tuh dari mana begitu. Caranya Ya lihat bagaimana aja gitu. dulu, lihat pelan-pelan dulu di Google, bisa dilihat di YouTube. Karena ada satu hal yang menarik di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12. Di situ Yesaya dikatakan 29, apabila sebuah kitab termaterai diberikan kepada orang yang tidak sanggup membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah ini yang saya cari selama ini. Di Bible ada nggak yang menggenapi nubuatan itu? Ternyata nggak saya temukan. Yang saya temukan justru di Islam. Nabi Muhammad disuruh baca, Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan Yesaya 29:12 ini, ya berarti Nabi Muhammad dong yang menggenapi. Satu lagi, nanti habis ini adik ini, saudara saya ini bisa baca di dalam Yohanes 1. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama yang mereka tunggu adalah Elia.
Yang kedua yang mereka Musa. tunggu adalah Mesias. Yang Yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini Nabi yang akan datang yang mereka tunggu, inilah yang kemudian yang saya katakan harus dicari oleh saudara-saudara kami Kristen. Jangan katakan itu Nabi Muhammad, jangan. Tapi tolong cari Nabi itu. Anda bisa lihat di dalam satu perikop Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Di situ orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama adalah Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias adalah Yesus. Dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang setelah Yesus. Ini yang dicari. Kalau Paulus kan bukan Nabi tuh. Nah, siapa Nabi yang akan datang ini? Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dikatakan begini, bukankah telah dituliskan di dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Akan terjadi. Berarti setelah Yesus ada nabi yang mana nabi ini siapapun yang tidak mendengarkan perintah-perintah dari langit yang disampaikan akan dilenyapkan. Itu dalilnya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dan yang paling terakhir, 3 poin ini yang terakhir abang dari saya. Coba nanti setelah ini Anda baca di Yohanes 12:48. Apa kata Yesus di situ? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah saya ucapkan kepada mereka. Perkataanku yang itulah, yang pernah aku ucapkan itulah, yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kalau Yesus turun jadi hakim nih, Bang Suma dipanggil, Bang Suma kesini. Saya Yesus. Kamu kenapa enggak menuhankan aku? Loh, kan kamu berfirman, untuk hidup kekal harus percaya kau sebagai utusan Tuhan. Benar enggak? Iya juga ya, kata Yesus. Kenapa kamu sunat? Lah, kan kamu juga sunat. Kenapa kamu puasa? Lah, kan kamu puasa. Kenapa kau sujud dalam ibadah? Lah, antum kan juga sujud dalam ibadah. Terus kenapa kau tidak makan babi? Lah, Anda kan juga tidak makan babi. Oh, benar kau semua. Lolos. Pak Bom dipanggil. Bom sini kau. Kau kenapa menyembahku? Siapa yang ngajarin? Perpuluhan bang yang ngajarin. Kau siapa yang ngajarin makan babi kau? Siapa yang ngajarin kau makan babi? Aku tidak makan babi. Siapa yang ngajarin kau tidak sunat? Siapa yang ngajarin kau minggu? Siapa yang ngajarin kau Natalan? Aku kan tidak pernah mengajarkan kau. Sedangkan kau baca di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 12:48, siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang nih, turun ke bumi di akhir zaman. Pasukan Islam sebelah kanan, pasukan Kristen sebelah kiri. Dihakimi kita sama Yesus. Kira-kira yang lolos di penghakiman itu siapa? Ya kami umat Islam. Makanya dia mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Yesus ya sholat. Kerajaan Yesus jangan makan babi. Kerajaan Yesus ya sunat. Kerajaan Yesus ya wudhu, sujud dalam beribadah. Bukan seperti yang diperhatikan saudara kami Kristen. Begitu saudaraku, sekedar sharing aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan. Bang Suma, aduh terima kasih banyak. Saya sama-sama bang. hormat di Papua sudah jam 2:30 ya. Oke. Terima kasih Baik. sharing yang sangat mantap. Saya juga Makasih, nanti Bang, belajar sama-sama, juga Bang. nih. Ada terjemahan bahasa Indonesia nggak kan? Itu di ini Al-Quran. Ada. Oh, Ada berarti terjemahannya. saya bisa belajar itu. Boleh, silakan. Nanti kalau apa yang saya kurang paham, nanti saya masuk lagi di room ini, di room Bang Suma. Siap. Saya sharing. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya nunggu. Siap. Salam ya dengan Brother Elia dari Papua. Oke, saudara Elia. Sehat selalu bang. Ya Bang. Siap. Oke. Kasih semangat malam. Ya selamat malam Bang.
Subhanallah. Subhanallah. Bisa kan diskusi baik itu? Bisa. Bisa.